3 bulan lalu saya nulis 30 artikel dalam 30 hari. Sebetulnya apa yang saya cari, hasilnya nanti kayak gimana, prosesnya seperti apa, dan pengen ngebuktiin apa sih. Jadi gini ceritanya. 2022 saya memutuskan untuk mulai upload video di YouTube dengan beberapa alasan yang saya ceritakan di video sebelumnya. Tapi sebetulnya upload video pertama di YouTube itu bukan suatu hal yang mudah buat saya, karena saya memiliki beberapa kendala dan juga keraguan untuk upload video pertama. Karena itu saya coba tuliskan sebetulnya kendalanya apa dan saya coba solusikan satu persatu. Dan salah satu keraguan itu adalah ide. Apakah saya bisa mendapatkan banyak ide untuk membangun puluhan ataupun ratusan konten? Dari mana ide itu berasal dan apa topik yang nanti akan saya bawakan? Kalau saya coba carikan solusinya di internet dari para YouTubers ataupun artikel-artikel yang ada, katanya mulai dulu aja. Karena setelah mulai, biasanya ide-ide itu akan datang dengan sendirinya. Nah, saya nggak tahu apakah bisa percaya dengan hal ini atau enggak, karena saat membaca itu rasanya masih ada keraguan gitu. Apakah nanti bener nih akan ada ide-ide baru yang muncul untuk membangun konten-konten selanjutnya, atau seperti apa. Makanya saya kepikiran untuk coba buktiin sendiri, tapi bukan dalam bentuk suatu video di YouTube, tapi berupa tulisan. Karena menurut saya, sebelum kita membuat video di YouTube, pasti kita akan menulis terlebih dahulu. Menulis poin-poin apa yang akan dibicarakan, membuat judul, atau bahkan riset terlebih dahulu tentang materi yang akan dibawakan. Tapi menulis ini, kita nggak ada kesulitan untuk setting kamera, setup lighting, ataupun video editing. Karena saya memiliki target untuk upload video pertama di awal tahun, jadi saya menargetkan untuk fokus menulis dulu di 2 bulan sebelumnya, yaitu bulan November dan Desember. Saya menargetkan untuk menulis sekitar 20 artikel setiap bulan selama 2 bulan. Tapi rasanya deadline ini kurang efektif kalau nggak ada konsekuensi. Akhirnya saya membuat konsekuensi sendiri. Ya udah, nanti aku beliin. Oke. Kalau aku nggak mencapai target. Terus kalau gagal aku Kalau gagal dibeliin. Hah? Kalau Min berhasil, aku nggak dapat apa-apa. Ya aku rugi. Aku rugi. Tahapan selanjutnya untuk menentukan platform apa yang akan saya gunakan untuk menulis. Salah satu platform yang terpikirkan pertama kali adalah Medium. Saya sudah cukup sering menggunakan Medium, baik itu untuk membaca ataupun menulis. Tampilannya cukup simple, clean, dan sederhana gitu. Tapi kalau nulis di sini kayaknya saya nggak yakin bisa upload setiap hari, karena beberapa konten yang udah saya tulis sebelumnya itu menggunakan bahasa Inggris, dan kayaknya kalau 20 artikel bahasa Inggris dalam 1 bulan kayaknya saya nggak sanggup. Akhirnya saya coba menyanggupkan 1 minggu sekali aja menulis di Medium. Salah satu platform selanjutnya yang sempat terpikirkan adalah Twitter. Kalau kita lihat zaman sekarang ini, banyak kreator-kreator di Twitter yang membuat artikelnya itu lengkap juga, panjang gitu, seperti blog, tapi dibikin menjadi model sebuah thread seperti ini. Kalau dilihat memang membaca thread seperti ini di Twitter lebih casual dan lebih santai gitu. Walaupun informasi-informasi yang disajikan kebanyakan juga sangat bermanfaat. Jadi Twitter memang jadi salah satu opsi, tapi tetap kayaknya masih belum srek kalau nggak nulis secara full dalam bentuk sebuah blog ataupun artikel. Platform selanjutnya yang sempat terpikirkan adalah Tumblr. Tapi waktu buka, saya malah lihat Tumblr saya yang lama dan nostalgia. Tapi setelah dipikir-pikir, kelihatannya Tumblr sekarang kurang begitu populer dan saya udah nggak terlalu tertarik dengan fitur-fitur yang ada di sana. Akhirnya saya coba cari platform lain. WordPress ini udah ada sejak lama, teknologi yang dipakai juga udah cukup lama, dan menurut saya terlalu banyak fitur yang nggak diperlukan gitu di sana. Kebutuhan saya hanya untuk menulis, jadi fitur-fitur tambahan yang ada di sana atau plugin-pluginnya itu malah jadi distraksi, dan admin panelnya kayaknya kurang simple gitu, nggak simple dan se-clean Medium. Akhirnya saya coba cari platform lain dan menemukan satu platform ini, namanya Ghost. Ghost ini sebetulnya adalah sebuah platform menulis yang open source. Jadi artinya kita bisa menggunakan aplikasinya secara gratis. Tapi mereka juga menyediakan jasa hosting. Jadi kita bisa bayar per bulan ataupun per tahun, dan mereka mengelola aplikasinya dan juga hostingnya. Tapi karena saya penasaran juga dengan aplikasinya, saya mencoba untuk menghosting sendiri di DigitalOcean, mengelola aplikasinya sendiri, menginstal sendiri, dan akhirnya men-setup blognya hingga seperti ini. Dan menurut saya Ghost ini tampilannya juga cukup clean, sederhana, dan fiturnya juga benar-benar fitur yang diperlukan untuk menulis. Nggak ada fitur-fitur tambahan lain yang mungkin menjadi distraksi.
Dan hal lainnya juga mungkin karena ini aplikasi yang baru saya gunakan, jadi rasanya lebih semangat untuk pakai gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan platform ini untuk menulis artikel saya dengan domain nama saya sendiri yang udah saya setup sebelumnya. Oke, sekarang saya akan coba ceritakan gimana hasilnya. Jadi di bulan pertama saya sukses berhasil menulis 24 artikel di blog personal saya dan juga 4 artikel berbahasa Inggris di Medium, lalu beberapa tweet di Twitter. Tapi di bulan kedua bisa dibilang gagal, dan akhirnya saya harus membelikan kado kepada istri saya. Dari beberapa tulisan yang udah ditulis itu secara kualitas memang belum terlalu bagus karena masih belum terbiasa untuk menulis secara rutin. Kalau ditanya secara traffic, bisa dibilang di bulan pertama di blog ini juga hampir nggak ada traffic yang masuk selain saya sendiri yang lagi ngecek atau membaca ulang artikelnya. Dan di Medium, untuk meningkatkan traffic, saya coba untuk submit beberapa tulisannya melalui publication yang sebetulnya secara followersnya juga banyak, tapi hasil dari viewers di artikel yang saya submit itu ya nggak terlalu signifikan lah jumlahnya. Tapi yang terpenting dari tulisan yang kita publish di internet ataupun video di YouTube, ya potensinya masih ada untuk nantinya akan ditemukan oleh orang lain. Salah satu buktinya juga dari blog personal saya yang udah lama nggak pernah dicek. Setelah 2 bulan 3 bulan baru nih mulai kelihatan angka impressionnya juga lumayan naik gitu. Artinya ada beberapa orang di Google yang mungkin searching keyword-keyword tertentu dan page saya mulai muncul. Dan juga ada contoh lain, artikel yang saya tulis 2018 lalu di Medium sampai sekarang masih mendapatkan traffic karena muncul di page 1 Google. Artinya potensinya masih ada dan mungkin view-nya nggak kelihatan sekarang, bisa jadi beberapa bulan mendatang. Kalau dilihat dari tulisan yang kurang terlalu bagus kualitasnya, terus viewers juga yang nggak terlalu banyak, sebetulnya nggak masalah. Karena objektif dari kegiatan ini juga untuk membuktikan apakah saya bisa mendapatkan ide gitu, ide topik dalam membuat sebuah konten. Dan ternyata setelah 2 bulan ini, saya bisa menyimpulkan kalau memang ide-ide konten itu akan muncul kalau kita mencoba dulu membuat 1, 2, atau 10 konten, dan nanti sambil kita membuat konten tersebut ada ide-ide lain yang masuk. Jadi saya rasa memang teori yang di awal itu valid gitu setelah saya alami sendiri. Dan saya juga menemukan sebuah video menarik gitu ya di Think Media. Dia juga menyebutkan kalau yang penting itu kita udah shifting dari yang awalnya consumer menjadi kreator gitu. Watching YouTube, but there's something so powerful about not just being a consumer, but moving into the role of being a creator. You ultimately kind of join a community of being the creator community, and there's something different about being a creator. I think you respect the game more. Nah, dari perubahan ini biasanya kita mulai peka terhadap suatu ide baru saat kita konsumsi konten. Misalkan saat kita nonton video di YouTube, video di TikTok, atau misalkan suatu artikel, biasanya pikiran kita mulai menggali nih, oh ini jadi potensi ide baru, ini bisa saya lakukan seperti ini bisa saya coba juga dan saya alami sendiri lalu saya jadikan suatu konten. Hal-hal seperti itu akan terjadi ketika shifting itu terjadi gitu. Dan itu yang saya rasakan sendiri. Oh iya, dan satu hal menarik yang saya dapatkan juga dari kegiatan ini yaitu ternyata konsisten itu susah gitu. Terlihat dari di bulan Desember yang saya mulai gagal untuk rutin menulis setiap hari. Dan sepertinya konsisten ini sebetulnya sebuah kunci untuk sukses dalam hal apapun. Ya, semoga bisa konsisten bikin video ini.